Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Wasis Witno di Multimedia Channel ya. Apa kabar semuanya? Maaf sudah lama tidak upload karena ada beberapa kesibukan ya. Tapi malam hari ini akan saya coba upload cara membuat animasi helikopter menggunakan Adobe Flash CS6 ya. Namun sebelum saya berikan tutorialnya, jangan lupa subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru dan teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, langsung saja. Kira-kira animasinya seperti ini ya kalau dijalankan. Ini sangat sederhana sekali ya. Ini helikopternya dari landasan akan terbang, kemudian dia akan maju ke depan. Nah, bagaimana cara buatnya? Oke, langsung saja ya, kita buat file baru. Di sini saya menggunakan Adobe Flash CS6. Teman-teman bisa juga yang lain, nggak masalah ya, prosesnya hampir sama. Langsung saja kita buat lembar kerja baru. Yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, yang pertama kita buat layer satu ini menjadi landasan ya. Klik dua kali pada layer satu, ini namanya menjadi landasan. Kemudian kita buat sebuah landasan yang berwarna coklat, boleh menggunakan oval tool. Klik pada rectangle tool, kemudian pilih oval tool. Kita buat sebuah landasan yang kira-kira seperti ini, bebas ya warnanya ya. Oke, setelah dibuat landasan seperti ini, kita buat lagi layer baru di sini, insert layer. Klik dua kali, ganti namanya menjadi helikopternya, helikopter. Oke, kemudian kita buat helikopter. Untuk membuat helikopter di sini, kita akan buatnya yang sangat kecil sekali ya, karena nanti akan kita zoom. Ya, kita buat helikopternya menggunakan rectangle, oval, kemudian warnanya akan saya buat warna hijau. Teman-teman bisa coba yang lainnya. Ini saya buat kecil aja segini, nggak usah besar-besar, kecil segini aja. Oke. Nah, untuk landasan kita kunci dulu ya, pilih yang gambar gembok ini, pilih gembok. Oke. Setelah dibuat helikopternya, ini kita letakkan di sini saja supaya gampang. Di sini ya. Oke. Kemudian kita akan edit gambarnya ini menjadi utuh ya, supaya gambarnya kelihatan besar. Kita perbesar menggunakan zoom tool. Pilih zoom tool dan kita besarkan objeknya. Nah, lagi. Oke, kalau udah besar seperti ini kan lebih mudah untuk proses pengeditannya. Ini bisa tarik ke belakang, ke samping dan ke kanannya. Oke, setelah itu kita buat buntutnya. Pilih yang namanya line tool boleh, atau pakai oval rectangle tool juga boleh. Oke, rectangle tool, kita buat objek kotak di sini. Kira-kira segini. Oke, setelah itu ini yang ujungnya kita sempitkan sedikit menggunakan selection toolnya. Pilih selection tool, kemudian pada ujungnya diklik, buat seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi yang kotak lagi di ujungnya untuk yang seperti ini. Oke, kemudian yang ini kita dorong ke belakang sedikit seperti ini ya. Sorry. Nah, ujungnya kita klik, dorong ke belakang, maka dia akan seperti ini. Yang belakang juga bisa kita mundurkan sedikit. Di ujungnya kita klik seperti ini, kita bisa majukan yang ini. Nah, seperti ini ya kira-kira ya. Teman-teman bisa buat yang lebih bagus lagi di rumah. Oke. Untuk berikutnya kita buat kacanya. Kacanya bebas teman-teman mau buat apa. Silakan buat pakai rectangle, oval, kemudian warnanya kita rubah ya supaya ada perbedaannya. Kita buat warnanya, saya buat menjadi ini. Kemudian kita buat oval. Hati-hati jangan sampai tersentuh pesawatnya ya, nanti dia akan bolong. Ya, jadi kita buat ovalnya di luar dulu, boleh kita pilih fit windownya. Nah, kita buat objek ovalnya di luar area
lembar kerja kita ya, buat yang sama besar dengan pesawatnya. Seperti ini, jangan dilepas, kita tarik lagi kalau belum pas, kita edit lagi seperti ini, masih kurang panjang sampai dia sama dengan badannya ya, seperti ini. Oke, kita zoom lagi pakai zoom toolnya. Nah, kita lihat lagi objeknya, kita lihat ke sini. Oke, ini sudah hampir tepat, tinggal kita geser lagi ovalnya. Nah, seperti ini sudah tepat. Yaitu kita potong pakai selection toolnya. Kita pilih selection tool, kemudian diklik bagian bawahnya ini, kemudian kita delete pada keyboard. Oke, itu kita letakkan di bagian pesawatnya sini. Oke deh, ini untuk jendelanya ya. Dan kita bisa buat garis lagi pakai line tool. Ini kita matikan stroke colornya, kita buat garis di sini. Jadi dia akan ada objek kacanya ya, seperti ini. Kalau takut menceng, ya bisa diperbesarkan lagi objeknya. Teman-teman bisa buat yang lebih menarik lagi ya. Ini hanya contoh saja. Saya besarkan lagi objek helikopternya, akan buat pintu di bagian sampingnya menggunakan rectangle tool. Sini ya, saya buat pintu seperti ini. Nah, kemudian warna birunya kita dorong ke atas sedikit. Ini, ya kira-kira seperti inilah ya. Ini kita buat tempat baling-balingnya menggunakan kotak juga. Teman-teman menggunakan apapun boleh, bebas. Saya menggunakan kotak ya, pilih rectangle, kemudian buat seperti ini, ke ujungnya dikecilkan sedikit lagi. Oke, saya tuh buat lagi satu buah objek lagi, warnanya saya ganti menjadi merah, boleh, atau hijau boleh. Yang buat seperti ini dua ya, buat dua. Ini kita copy aja, kita blok, kita Ctrl D ya. Kita Ctrl D atau duplikat. Oke, setelah itu kita blok, disamakan posisinya di blok, kemudian geser ke sini ya, sampai sudah tepat. Setelah itu kalau terlalu tinggi, kita bisa blok separuh seperti ini, tekan delete pada keyboard. Oke, tahap pembuatan helikopter selesai. Kita pilih fit in window. Nah, sekarang kita buat baling-balingnya. Ini kita kunci untuk helikopternya, pilih new layer, ganti namanya jadi baling ya. Atau bisa dibuat baling-baling. Nah, untuk membuat baling-baling kita menggunakan rectangle, kemudian color dimatikan, kita buat warnanya, saya buat hitam deh, gagah. Baling-baling seperti ini. Baling-baling itu biasanya lebih panjang dari badannya ya, supaya dia bisa terbang. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau kepanjangan kita kecilkan menggunakan rectangle tool, transform tool. Nah, ya. Oke, langkah berikutnya kita akan convert ke dalam simbol untuk baling-balingnya. Caranya klik kanan pada baling-balingnya, convert to symbol. Oke, namanya kita ganti menjadi baling-baling. Kemudian untuk tipenya tetap kita menggunakan movie clip. Kalau teman-teman di situ graphic atau button, silakan diganti menggunakan movie clip. Sudah itu diokekan. Nah, setelah itu proses pembuatan ini selesai, kita akan menambahkan background ya, supaya kelihatan lebih cantik dan menariknya. Kita tambahkan background, pilih new layer, kemudian ganti namanya menjadi background. Kita buat background dengan motif biru seperti ini ya. Kita buat kecil dulu seperti ini, kemudian pilih selection toolnya, klik bagian background yang ini, yang baling-baling itu gambar aja supaya nggak terganggu ya. Nah, ini kita pilih gambar switch ya, kayak ini. Nah, kemudian pilih color. Untuk solid colornya kita ganti menjadi linear. Oke, untuk linear otomatis di sini ada warna biru dengan putih.
Kalau teman-teman udah menggunakan warna yang merah, tinggal double klik di sini, ganti aja warnanya menjadi biru. Ini akan menjadi biru. Oke, setelah ini kita putar objeknya menggunakan Free Transform Tool. Putar objeknya seperti ini. Kemudian kita geser ke atas. Kita lebarkan ke samping seperti ini. Kalau kurang lurus, diluruskan dulu. Seperti ini, geser. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ketika kita lepas, nah ada seolah-olah gambar awan, ya. Oke, selesai. Kalau terlalu lebar bisa disamakan ukurannya seperti ini. Kalian bisa buat yang lebih keren lagi ya. Oke, siap. Nah, kira-kira seperti ini. Oh ya, kakinya belum ya. Mohon maaf, kakinya belum. Ini kita gembok layar background, kita buka layar helikopter ya, layar double klik. Kita buka gemboknya, kita perbesar lagi menggunakan zoom tool. Kita buat kakinya pakai line tool aja biar gampang ya. Tool warnanya saya ganti hitam. Buat seperti ini. Ini juga buat seperti ini. Kemudian kita buat lagi kakinya menggunakan ini line tool juga. Kita tarik aja garis seperti ini. Jangan nempel dulu di kakinya ya, di bawahnya dulu. Kita pilih selection toolnya, kemudian kita bengkokkan seperti ini. Setelah dibengkokkan, teman-teman naikkan ke atas. Oke. Nah, setelah itu kita copy ya, Ctrl D. Nah, pindahkan lagi ke atasnya lagi supaya seolah-olah dia ada dua buah kaki yang menyangga gitu ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih di window lagi. Oke, selesai. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan jalankan baling-balingnya dulu ya. Cara menjalankan baling-balingnya, kita akan main di dalam layar ya. Kita pilih baling-baling, buka layar baling-balingnya. Kemudian kita zoom dulu biar kelihatan center tengah yang ini ya. Pilih selection tool. Kemudian kita klik 2 kali di bagian titik tengah yang ini. Ya, ingat layar baling-baling yang dibuka. Klik 2 kali. Oke. Kemudian pilih kita udah main di dalam layar baru ya. Tadi di layar baling-baling, sekarang ada layar baru lagi di dalam layar baling-baling. Di sini kita akan main memutarkan baling-balingnya. Jadi layar 1 ini, kemudian klik pada frame 10, klik kanan, insert keyframe. Oke. Selanjutnya klik kanan pada frame 1 dan frame 10, pilih klik cluster twin. Pilih frame 1, kemudian kita pilih properties. Nah, untuk rotasinya autonya ini kan bisa otomatis ya. Ini kita ganti menjadi CW atau CW. Kalau CW itu berarti searah jarum jam, dengan CW ya adalah berlawanan jarum jam gitu ya. Teman-teman terserah mau pakai yang mana, saya pakai yang CW aja. Oke, kalau udah kita balik ke scene 1 lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Oke, sudah bergerak ya helikopternya. Nah, sekarang kita akan coba gerakan dari bawah ke atas. Oke. Langkah pertama adalah helikopternya pertama ini dia langsung tidak langsung berdiri ke atas ya. Dia lama dulu di sini, setelah itu baru dia akan terbang, baru jalan. Oke. Langkah berikutnya adalah kita perpanjang dulu frame-nya supaya dia terlihat lama berdiri di sini ya. Jadi frame ini kita perpanjang jadi frame 70 ya. Semua layarnya kita blok caranya seperti ini. Diklik seret ke bawah. Klik layar 70 seret ke bawah. Klik kanan, insert keyframe. Oke, kalau teman-teman nggak bisa langsung ya silakan satu-satu nggak apa-apa ya. Klik kanan, insert keyframe layar 70, insert keyframe layar 70 gitu ya. Itu prosesnya lama, tapi kalau teman-teman coba belajar langsung di blok lebih gampang. Nah, ini udah lama pergerakannya ya. Setelah itu baru
layar helikopter ini kita terbangkan ya. Caranya kita tambahkan layar di layar 140, diklik ke bawah, klik kanan, insert keyframe. Nah, pada posisi ini masih berputar di bawah. Ketika layar 70 dia akan naik ke atas. Oleh karena itu, ini kita masukkan frame. Caranya di blok seperti ini, klik kanan, pilih Create Classic Twin. Oke. Sekarang kita buka layar baling-baling dan layar helikopternya ya. Ingat, layar baling-baling yang ini kita buka gemboknya sama layar helikopternya. Jadi kalau kita bukanya yang lain nanti nggak bisa terbang. Oke. Sekarang kita lihat di frame 70. Frame 70 posisinya masih di bawah. Supaya dia terbang ke atas, maka frame 140 diklik. Nah, posisi ini helikopternya harus sudah berada di atas. Oleh karena itu, layar 140 diklik, kemudian kita blok seperti ini helikopternya. Kita naikkan ke atas seperti ini. Ya, kita naikkan ke atas. Kemudian kita jalankan Ctrl Enter. Oke, pertama dia akan di bawah. Setelah itu dia akan naik ke atas. Iya, seperti itu ya. Kemudian kita perpanjang lagi. Ya, kalau dari sini kita jalankan Enter dari sini dia akan bergerak dari sini ke atas. Layar 70 dia akan bergerak ke atas. Nah, seperti itu ya proses pergerakan helikopternya. Nah, di sini supaya dia muncul bergerak di sini lama, kita tambahkan lagi frame 165. Boleh, lebih juga boleh. Klik kanan, insert keyframe. Nah, maka posisi helikopternya akan lama berdiri di sini. Setelah itu kita akan terbangkan lagi ke sana. Ya. Namun sebelum diterbangkan lagi, kita perlu menggerakkan objek ini. Objek landasannya ya. Karena ketika pesawat helikopter sudah di atas, tidak mungkin landasannya terlihat, ya kan? Jadi landasannya kita harus turunkan, harus kita hilangkan. Jadi seolah-olah ketika helikopternya naik, landasannya juga turun, gitu ya. Dan apalagi karena helikopter sudah berada di atas awan, seperti itu. Oleh karena itu kita buka layar landasan. Ini kita kunci dulu yang helikopternya. Oke, yang layar landasan diklik. Nah, pilih frame 140 layar landasan. Kita turunkan ke bawah menggunakan keyboard. Ya, turunkan ke bawah menggunakan keyboard seperti ini sampai dia habis. Oke. Setelah itu pada layar 165, nah ini kan masih muncul. Nah, ini kita hapus saja nggak apa-apa. Yang ini kita hapus ya. Pilih layar landasan, klik 165, diklik dan di dalam nggak apa-apa. Supaya dia tidak nampak lagi. Setelah itu kita akan gerakkan helikopternya ke depan. Caranya pilih layar 240, klik kanan, insert keyframe. Kemudian kita blok semua seperti ini. Klik kanan, Create Classic Twin. Nah, supaya dia bergerak ke depan adalah layar yang terakhir, layar frame terakhir 240 yang ini. Ini posisi helikopternya harus sudah berada di dalam sana. Ya. Jadi frame 240 diklik, kita blok helikopternya. Kita kunci lagi lintasan, kita buka layar helikopter dengan baling-balingnya. Kita blok lagi seperti ini. Kita pindahkan ke dalam sana. Oke, selesai. Setelah itu kita jalankan Ctrl Enter. Ini udah naik ya. Setelah naik, landasannya akan menghilang karena dia terbang ke atas. Oke, setelah itu dia akan maju. Nah, pertanyaannya kenapa baling-balingnya hilang? Karena backgroundnya masih di atas. Supaya backgroundnya baling-balingnya tidak hilang, pilih layar background, turunkan ke bawah. Nah, jadi layar backgroundnya berada di bawah. Jadi waktu dijalankan baling-balingnya dia tidak hilang. Baru. Oke, gampang kan? Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan lagi layar awan, jadi dia ketika bergerak maju ada awannya di jalan seperti itu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe kembali channel multimedia ya. Kemudian yang saya bagikan malam ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tutorial yang berikutnya. Salam multimedia.